Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tenda Edukasi, sebuah channel sederhana yang didorongkan oleh satu harapan dari seorang guru untuk murid-muridnya yang berada di rumah, bahwa mereka akan terus menjaga kualitasnya sebagai seorang pelajar meskipun kami belum dapat kembali ke sekolah. Dalam video pertama yang singkat ini, Bapak akan sedikit membahas tentang materi limit fungsi trigonometri. Limit fungsi trigonometri adalah bagian dari satu keluarga besar limit fungsi, di mana limit fungsi trigonometri memiliki saudara yang biasanya disebut limit fungsi aljabar. Limit fungsi aljabar biasanya didominasi hanya oleh variabel x. Sementara untuk limit fungsi trigonometri, dia memiliki keistimewaan yaitu memuat bentuk-bentuk trigonometri. Bentuk-bentuk trigonometri biasanya yang sering kalian lihat itu memuat bentuk sin, cos, atau tangen. Tapi bisa juga nanti akan ada limit fungsi yang memuat bentuk sekan, kosekan, atau kotangen. Seperti bisa dilihat di contoh 1. Contoh 1, kita memiliki sebuah soal yaitu limit x mendekati 0 dari sin 2x ditambah tan x dibagi cos 3x. Ini dikategorikan sebagai limit fungsi trigonometri. Kenapa? Karena ada sebuah notasi limit di depan, lalu diikuti dengan sebuah operasi yang memuat nilai-nilai trigonometri di dalamnya, sehingga dikatakan dia adalah limit fungsi trigonometri. Nah, terkadang yang terlupa ketika seseorang sedang mempelajari atau mengerjakan materi limit fungsi trigonometri adalah mereka langsung berpikir untuk wah, pakai teknik apa nih mengerjakannya nih? Wah, pakai cara yang mana nih mengerjakannya nih? Padahal, setiap kali kamu ketemu limit, langkah pertama yang harus kamu pertimbangkan dahulu adalah substitusi. Iya, langkah pertama yang harus kamu pertimbangkan justru yang paling simpel, yaitu substitusi atau mengganti nilai variabel x yang ada pada soal dengan x yang diberikan. Di situ kan dikatakan x-nya mendekati 0. Maka kamu harus mensubstitusi, mengganti variabel x yang ada di soal dengan nilai 0. Ini langkah yang sering terlewat ketika seseorang sedang mempelajari atau mengerjakan materi limit. Kita coba ya, dengan cara yang paling simpel, maka ini dapat kita tuliskan menjadi sin 2 dikali 0 ditambah tan 0, karena dia x kita ubah menjadi 0 ya, dibagi cos 3 dikali 0. Nah, kemudian yang penting juga diperhatikan adalah ketika kamu memang sudah mensubstitusi nilainya, maka tulisan limit yang ada di sebelah kiri itu sudah tidak perlu ditulis lagi, karena nilai x-nya sudah disubstitusikan ke dalam persamaan. Begitu ya. Ini tinggal kita teruskan, kamu akan dapat nilainya ini adalah sin 0, karena 2 dikali 0 itu tetap 0, ditambah tan 0 per cos 0. Kalau sudah seperti ini, maka yang kamu gunakan adalah ilmu dari hafalan trigonometri. Ya, kalau kamu punya hafalan trigonometri atau bisa ngecek ke tabel trigonometri juga, kamu akan melihat bahwa nilai dari sin 0 adalah 0, kemudian nilai dari tan 0 juga adalah 0, dan nilai dari cos 0 adalah 1. Maka kamu akan dapat bentuknya 0 ditambah 0 per 1. Oke. Berapa 0 tambah 0? 0 tambah 0 tetap 0 dibagi 1. 0 dibagi oleh bilangan lain selain dirinya sendiri, itu akan selalu menghasilkan 0. Karena logikanya berapa yang kalau dikali 1 hasilnya 0? Jawabannya tentu adalah 0. Nah, ini adalah jawaban dari limit fungsi yang ada pada contoh 1. Ya. Dan bayangkan, ini tuh langkah yang paling simpel, langkah yang paling sederhana yang justru kadang terlewat ketika seseorang mengerjakan materi limit. Jadi sekali lagi Bapak ingatkan, setiap kali kamu ketemu materi limit, ini juga berlaku buat limit fungsi aljabar ya. Langkah pertamanya itu adalah substitusi.
Kita lanjut ke contoh kedua. Di sini contoh kedua kita mempunyai limit X mendekati 1/6 pi dari 6 sin 2X per cos pi per 2 min X. Ya, di sini juga masuk kategori limit fungsi trigonometri pastinya karena memuat notasi limit di depannya dan di dalam persamaannya memuat bentuk-bentuk trigonometri, yaitu ada sin dan cos walaupun tidak ada tannya. Tidak selalu harus dalam satu soal itu ada semua ya. Nah, seperti yang tadi Bapak bilang bahwa mulailah dengan langkah yang paling sederhana dulu. Langkah yang paling sederhana dalam sebuah limit itu adalah substitusi. Kita coba dulu substitusinya. Tapi bedanya untuk soal yang kali ini kita tidak akan memasukkan nilai 0 karena X-nya dikatakan mendekati 1/6 pi. Maka yang kita akan substitusi adalah 1/6 pi. Kita coba substitusi ya. Maka ini akan jadi 6 sin 2 kali 1/6 pi per cos pi per 2 min 1/6 pi. Seperti ini. Lalu kita proses yang ada di dalam kurungnya. Ini akan jadi 6 sin 1/3 pi. Karena 2 dikali 1/6 kan jadi 2/6 ya. 2/6 bisa diperkecil menjadi 1/3 per. Nah ini harus agak hati-hati. Ini dua-duanya pecahan. Ini bisa dikali silang. Ya, kalau nggak mau ribet bisa dikali silang aja. Maka kamu akan dapat nilainya ini sama dengan cos 6 dikurang 2 per 12 pi. Dari mana 6 dikurang 2 per 12? Dari 6 yang ini dikali silang ke atas. Di atas itu ada 1, berarti 6 kali 1 jadi 6. Kemudian ada 2 dikali silang ke atas. 2 dikali 1 itu menjadi 2. Lalu terakhir kamu mengalihkan 2 dikali 6. 2 dikali 6 menghasilkan 12. Kayak gitu ya. Ini hanya operasi pecahan biasa kok, tidak ribet. Ini akan sama dengan 6 dikali sin 1/3 pi. Kita biarkan saja dulu. Per cos. Ini jadi 6 dikurang 2 itu 4. Berarti dapatnya 4/12 ya. Dimana 4/12 bisa kita perkecil menjadi 1/3 pi. Seperti ini. Lah, untuk yang lupa, Bapak ingatkan kembali bahwa 1 pi itu nilainya adalah 180 derajat. Di sini yang dipakai adalah pi radian dari materi trigonometri, bukan pi yang ada pada lingkaran. Kalau pada lingkaran kan 3,14 dan 22/7 ya. Yang digunakan di sini adalah pi radian, yaitu 180 derajat. Nah, artinya sebenarnya 1/3 pi itu sama dengan 1/3 dikali 180. Itu artinya kita dapat 1/3 pi nilainya sama dengan 60 derajat. Dipakai lagi hafalan trigonometrinya. Maka ini akan sama dengan 6 dikali setengah akar 3 dari sin 60 derajat ya. Sin 60 derajat kan setengah akar 3 per setengah. Setengahnya dari cos 60 derajat karena dia bawahnya juga ternyata 1/3 pi. Ya. Ini bisa dicoret karena sama-sama setengah. Dia habis membagi, maka menyisakan 6 akar 3. Seperti ini. Ini untuk contoh kedua yang sama. Bisa diselesaikan dengan langkah paling sederhana yaitu substitusi.
Apa maknanya melanggar hukum limit? Melanggar hukum limit artinya hasil dari substitusinya ternyata termasuk ke dalam bentuk tak tentu yang tidak boleh ada di dalam proses pengerjaan materi limit fungsi. Ya, ada apa aja bentuk tak tentu dalam limit fungsi yang biasa akan sering kamu temuin itu adalah 0 per 0, kemudian ada tahingga per tahingga, kemudian tahingga min tahingga. Sebenarnya masih banyak lagi bentuknya, masih ada 0 pangkat 0, tahingga pangkat 0 gitu ya. Tapi yang umumnya kamu temui ketika belajar limit di SMA adalah yang 3 ini. Gitu ya. Jadi ini adalah bentuk-bentuk yang melanggar hukum dalam limit. Kalau kamu mau ngecek pun bisa. Kalau misalkan kamu menggunakan kalkulator, kamu coba saja cari 0 per 0. Biasanya itu dia akan menghasilkan error. Ini harus diingat ya. Jadi, ketika kamu mengerjakan sebuah limit dengan langkah yang sederhana, namun menghasilkan jawaban akhir yang melanggar hukum limit, maka kamu harus mencari cara lain. Kalau di antara kalian ada yang ingat, ketika kelas 11 dulu, itu ada materi yang namanya rumus-rumus trigonometri. Nah, di dalam rumus trigonometri itu ada yang namanya sudut rangkap. Dengan menggunakan teknik sudut rangkap, kita bisa mengubah cos 4x menjadi bentuk 1 min 2 sin kuadrat 2x. Menggunakan teknik sudut rangkap, cos 4x-nya kita ubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat 2x. Setelah itu yang kita harus lakukan hanya membuka kurungnya saja, karena di depannya ada tanda minusnya, artinya semuanya akan kita kaliin dengan tanda minusnya ya, menjadi 1 min 1 plus 2 sin kuadrat 2x per tan kuadrat 3x. Di sini kita bisa lihat bahwa 1 dengan satunya itu saling habis ya, karena 1 dikurang 1 menjadi 0, sehingga menyisakan limit x mendekati 0 dari 2 sin 2x dikali sin 2x per tan 3x dikali tan 3x. Nah, di sini salah satu keistimewaan limit fungsi trigonometri adalah dia dapat memproses nilai sin apabila bertemu dengan nilai tan. Untuk detailnya akan dibahas di video khusus tentang materi limit fungsi trigonometri yang judulnya nanti adalah keistimewaan nilai sin dan tan. Ya, untuk di video awal ini kita hanya pakai aja bahwa sin dalam limit fungsi trigonometri akan menjadi istimewa apabila bertemu dengan bentuk tan. Sehingga menjadi 2 dikali 2 per 3 dikali 2 per 3. Sebenarnya kalau kamu mau nulis lengkap ini bisa dikali 1 dikali 1. 1 dan satunya berasal dari proses antara sin X dan tan X. Gitu ya, nanti kita akan bahas di video khusus. Maka kamu dapat jawaban akhirnya adalah 8 dari 2 kali 2 kali 2 per 9. Nah, kira-kira begitu 3 contoh dari materi limit fungsi trigonometri. Ini hanya bagian kecil ya dari seluruh rangkaian pembelajaran materi limit fungsi trigonometri. Dari 3 contoh ini, Bapak akan membagikan sedikit saja filosofi yang mungkin bisa kamu ambil dari 3 contoh soal matematika yang baru saja kita selesaikan bahas. Yang pertama, jadi dari contoh 1 ini kita belajar bahwa selalu coba langkah penyelesaian yang paling sederhana atau simple. Meskipun ketika kita coba langkah yang paling sederhana itu, kita hanya menghasilkan 0. Tidak apa-apa, karena ini adalah sebuah langkah awal. 0 untuk sebuah langkah awal adalah hasil yang bisa diterima. Kemudian di contoh 2, dengan langkah yang sama, dengan langkah yang simple, kita sama-sama menggunakan substitusi. Langkah yang simple pun terbukti bahwa bisa menghasilkan sesuatu yang bukan 0.
Jadi 0 pada contoh 1 apabila itu menandakan langkah awal atau kilometer 0, itu adalah sesuatu yang bisa diterima yang pada akhirnya bisa menghasilkan sesuatu yang positif. Ini nama kartiganya kan positif ya. Kemudian filosofi yang terakhir pada contoh 3. Pada contoh 3 terlihat bahwa ternyata tidak semua yang simple itu bisa selalu dipakai. Atau tidak semua masalah di dunia ini bisa diselesaikan dengan cara yang sederhana. Apalagi dengan cara kamu lepas tangan dan tidak bertanggung jawab, semakin tidak selesai masalahnya. Ketika memang cara yang simple tidak lagi bisa digunakan, bukan berarti masalah tersebut tidak bisa diselesaikan. Bisa jadi kamu hanya harus mencari cara lain. Ya. Kamu hanya harus mencari cara lain bagaimana caranya supaya masalah tersebut bisa diselesaikan. Ketika cara yang simple memang tidak bisa menyelesaikan apa yang sedang kamu hadapi, kamu hanya harus mencoba cara lain yang sesuai dengan konsep, yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang benar untuk menyelesaikan soal tersebut. Karena kita manusia diberikan akal, ketika ketemu sebuah masalah, maka sebenarnya pasti ada cara yang baik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kira-kira begitu filosofi atau makna yang bisa diambil dari 3 contoh di atas. Jadi, jangan terlalu overthinking. Cobalah sesuatu yang simple dulu, baru kemudian jika memang yang simple tidak bisa, cari cara lain karena sebenarnya dan sesungguhnya selalu ada cara untuk menyelesaikan sebuah masalah, tentunya dengan cara-cara yang baik. Demikian video langkah awal ini Bapak akhiri. Semoga dapat bermanfaat. Sehat-sehat selalu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.